Yang Mulia. Pak Dadil silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak ahli, bisa mungkin nanti ahli memberi keterangan tambahan Dari mana nih? dari hakim, ahli? Oh siap Pak. Ya. Apakah bisa membantu hakim untuk memberi keterangan tambahan nanti terkait dengan daftar seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia? Setidak-tidaknya sampai dengan bulan Maret ya. Karena dalam fakta persidangan ada korelasi terkait dengan misalnya kunjungan presiden ke tempat-tempat yang ada pejabatnya. Mudah-mudahan itu bisa diberikan secepatnya untuk kami lihat korelasinya. Itu saja dari saya yang mulia. Terima kasih. Dari Prof. Saldi silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya sedikit saja. Tadi saya menyimak ya, dan saya kira ini salah seorang kuasa hukum dari pihak terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang saudara ucapkan tadi. Ada 2 atau 3 kali tadi saudara ahli menyebut calon dukungan pemerintah. Apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi? Tolong diterangkan ini dulu sebelum menjawab itu. Dijawab dulu Pak. Ya, dijawab dulu ini. Calon dukungan. Nanti kalau bisa dicek dari salahnya itu ada 2 atau 3 kali saudara sebut. Oke. Ya, saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari penjabatnya itu dituduh atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah gitu misalnya gitu Pak. Oh, jadi kalau begitu ada calon yang diarahkan pemerintah ya? Kan tadi saya mensimulasikan Pak, andai misalnya dia mendapat perintah dari pemerintah. Ini harus clear soalnya mau dijadikan pertimbangan loh. Iya betul Pak, betul. Makanya saya tanyakan itu betul. Persis seperti itu, nanti bisa dituliskan. Nanti kita lihat bersama risalahnya nanti. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Baik, silakan dijawab ahli. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya menjawab. Pertama, mungkin beberapa pertanyaan ada yang selaras, nanti mungkin saya izin untuk menggabungkan. Soal pengangkatan pejabat kepala daerah itu, kenapa tidak perpanjangan saja itu ya, terhadap kepala daerah definitif yang ada, yang katakanlah sudah habis masa jabatannya itu. Kita kan menggunakan fixed term executive system gitu, di mana pejabat itu atau kepala daerah itu dipilih dengan memperoleh mandat untuk jabatan dalam masa tertentu. Dia tidak dapat diperpendek tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, dan tidak dapat diperpanjang pula tanpa mandat daripada rakyat yang memilihnya itu. Dilemanya begini. Kalau misal si A menjadi kepala daerah, habis dia 5 tahun, dia diperpanjang. Diperpanjang itu mandat apa dia? Mandat rakyat udah selesai di 5 tahun. Mandat administratif. Sama dengan penjabat berarti mandat administratif. Bahwa dia memang benar pernah mendapat mandat dan lebih legitimate sebelum betul. Tapi tidak menjamin juga setelah 5 tahun itu dia masih legitimate. Banyak kepala daerah setelah 5 tahun pemilihan tidak terpilih lagi juga. Dan statusnya apa? Kepala daerah penuh kah? Atau dia menjadi penjabat juga? Karena perintah Undang-Undang Pasal 201 itu adalah penjabat. Kalau dia diperpanjang dengan asumsi dia sudah dipilih oleh rakyat sebelumnya, 2 pertanyaan itu harus kita jawab dan perlu menurut saya tidak sekedar oleh Permendagri. Itu harusnya diatur di level undang-undang. Status dia apa? Masih kepala daerah definitif dengan perpanjangan itu atau dia penjabat juga? Kalau penjabat juga, kalau definitif berarti masanya fixed term lagi. 2 tahun dia nggak boleh diberhentikan lagi. Padahal mandatnya administratif, bukan mandat substantif demokratik dari rakyat. Kalau dia mandatnya fixed term lagi 2 tahun itu, berarti dia nggak bisa diberhentikan oleh orang yang mengangkatnya. Pada siapa dia bertanggung jawab? Kepada rakyat. Rakyat sudah selesai memberikan mandat ke dia. Nah jadi menurut saya mengangkat atau memperpanjang pejabat yang dipilih sebelum setelah habis masa jabatannya menimbulkan hal-hal yang bersifat krusial yang mesti harus ditelaah lebih lanjut. Jadi saya pikir itu sebuah gagasan, saya setuju sebetulnya untuk dikaji lebih lanjut. Tapi di Undang-Undang 10 itu mengatakan pengangkatan pejabat. Kemudian
Klarifikasi sedikit, saya meminta Anda sebagai ahli untuk menilai undang-undangnya, bukan Permendagrinya. Jadi levelnya memang undang-undang. Oh, oke, I see. Oke, ya kalau dalam pilihan saya gitu Pak, dalam diskusi itu, undang-undang seharusnya dilakukan kajian dan simulatif yang mendalam. Dua pilihan itu menurut saya berisiko. Tadi yang satu penjabat, ada risiko soal partisipasi dan demokrasi. Dan kalau nanti diperpanjang, ada risiko juga soal jangan sama dia mendapat legitimasi pseudo legitimation, yaitu legitimasi bayangan, seolah-olah dia masih dapat legitimasi rakyat sebelumnya, tapi belum tentu gitu. Jadi saya kira kalau saya disuruh mengkritisi undang-undang itu, saya lebih setuju untuk dikaji lebih dalam mana yang lebih bermanfaat di antara duanya dan mana praktik-praktik yang banyak dilakukan di dunia gitu. Itu akan menunjukkan bahwa kebaikan atau keburukannya sudah banyak dievaluasi di tempat lain. Dan saya belum melihat ada praktik seperti itu. Kecuali nanti mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi, mendalami di sistem-sistem pejabat di negara lain. Saya jujur, saya katakan belum banyak negara yang saya cek seperti itu. Kemudian berikutnya, sistem pengawasan. Saya ingin mengatakan bahwa... Sorry, DPRD-nya yang mulia belum dijawab juga. Pilihan kenapa nggak dipilih DPRD? Kenapa tidak dipilih oleh DPRD? Saya dapat memahami. Dipilih oleh DPRD menurut saya cukup kuat. Misalnya kalau DPRD dikasih oleh undang-undang, itu tentang undang-undang ya, bukan permen Pak ya, tentang undang-undang. Di undang-undang itu misalnya mengatakan dipilih oleh DPRD. Lalu nanti masa jabatannya ya 2 tahun kayak setahun kayak gitu, tinggal sisanya. Karena kan kita udah sepakat di serentaknya. Sepakat, artinya tidak mungkin dia dapat 5 tahun. Mesti 2 tahun atau apa gitu. Pertanyaannya itu pengaturannya rumit Pak. Siapa yang mencalonkan? Itu harus diatur seperti pemilihan oleh DPRD Pak. Seperti pemilihan tidak langsung itu. Seperti di undang-undang itu yang untuk 2 tahun, 1 tahun setengah itu. Nah pencalonan oleh siapa? Kalau yang masa jabatannya masih sisa, gampang Pak. Kita mengatakan oleh parpol yang dulu mendukungnya. Tapi kalau yang udah habis ini, oleh parpol mana? Karena masing-masing calon sudah delegitimasi secara politik. Kalau dari tulisan ahli itu melalui fraksi. Sudah, itu pendapat ahli. Dilanjutkan. Oke. Ya, jadi saya sebetulnya kalau memang saya setuju kalau misalnya di undang-undang itu dikaji juga soal peluang untuk dipilih oleh DPRD. Saya pernah menulis saya untuk bagaimana kalau seandainya dulu di undang-undangnya itu disuruh kepada DPRD. Tapi ini kan pasal 201 tidak mengamanatkan ke DPRD ini. Nah, undang-undang ini sudah diuji juga di MK bahwa itu konstitusional gitu, menunjuk penjabat karena dalam rangka pilkada serentak. Jadi saya tentu tidak ingin mengkaji jauh lebih dalam soal bagaimana kalau saya terlibat di pembentukan undang-undang itu. Kemudian berikutnya, tadi dikatakan bahwa tadi sama ya, tidak di DPRD sama. Kemudian pengendalian presiden, apakah bisa katalah statement presiden bisa mengawasi, kami akan awasi kalau perlu setiap hari. Apa iya presiden mengawasi penjabat? Presiden itu oleh Undang-Undang Dasar dibantu oleh menteri-menteri. Tentu yang dimana presiden bukan dia, bahkan menteri pun bukan dia Pak. Menteri itu akan ada perangkat-perangkat dibagi tugas sampai dirjen atau deputi, direktur, asdep, dan sampai ke level yang lebih teknis. Semakin ke bawah makin teknis, semakin ke atas semakin strategis. Kalau hal yang sampai ke presiden tentu dilaporkan ke presiden. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat strategis, pasti menteri melaporkan. Begitupun misalnya soal pengangkatan. Menteri melaporkan ke presiden. Iya, karena menteri itu hubungan dengan presiden bukan hubungan bukan hubungan yang bersifat terpisah kewenangannya. Dia adalah anak buah, hubungan atasan dan bawahan. Kalau menteri misalnya punya kewenangan, terus melakukan evaluasi, presiden tidak bisa mengintervensi, berbahaya negeri ini. Ada 34 presiden nanti yang bisa mengambil keputusan otonom-otonom, independen-independen, tanpa bisa mempertanggungjawabkan presiden atau tanpa bisa memberikan pertanggungjawaban ketika presiden meminta. Jadi hubungan menteri dan presiden adalah hubungan atasan bawahan, satu sisi hubungan perintah, satu sisi hubungan laporan.
pertanggungjawaban. Jadi yang dimaknai presiden menurut saya, pandangan saya, bukanlah presiden sendiri yang memanggil PJ itu terus nanyain bagaimana kinerja sampai, tapi memerintahkan menteri-menteri sebagai pembantu dia yang patuh dan tunduk bergantung sepenuhnya kepada presiden. Menteri-menteri itu bisa diangkat dan diberhentikan oleh presiden kapan saja. Jadi menteri mestilah patuh kepada presiden, menjalankan semua arahan instruksi presiden itu. Majelis, maksud pertanyaan saya sebenarnya tidak di situ ya. Konteks presiden sebagai politikan, misalnya begini Pak. Kalau betul presiden menjalankan fungsi ada menterinya, ngapain dia pergi kampanye kemana-mana? Kenapa nggak menteri dalam negeri aja yang disuruh? Gitu loh konteks politiknya Pak. Terima kasih. Saya Bisa dijawab Ali? Saya mungkin begini Pak, saya tidak bisa memahami, menjelaskan mengapa presiden turun. Kalau tidak bisa, buatkan. Saya Yang mulia, bisa menjelaskan itu. Yang mulia, Pak Bambang ini menempatkan ahli ini seperti saksi fakta. Jadi kadang-kadang sulit untuk ahli menjelaskan. Sudah terima kasih. Saya akan jelaskan. Jadi tadi seperti itu saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya tidak punya informasi karena saya disumpah untuk menjelaskan sesuatu yang saya ketahui, yang saya pahami. Pertanyaan dari pemohon 2 Pak. Oke, kemudian berikutnya dari pemohon 2. Ada pertanyaan kami yang nomor 3 belum dijawab Majelis. Yang mana Pak? Nomor 3. Yang mana Pak Bambang? Tadi saya menyebut ada putusan MK. Dan mengutip hasil putusan MK. Daya saya membandingkan itu dengan tata cara pembuatan undang-undang. Perlu saya ulang? Oke, saya dapat menanggapi. Baik Bapak sekalian, saya sebetulnya bukan ahli hukum perundang-undangan. Saya ahli pemerintahan. Tetapi saya ingin menjelaskan begini Pak. Pemahaman saya terutama soal itu. Dalam Undang-Undang 12, peraturan menteri itu memang tidak masuk dalam hierarki. Tapi dia diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang 2 hal. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dia diakui terbentuk seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan lain-lain lembaga negara. Ya, tapi soal apakah itu dianggap sebagai peraturan perundangan atau tidak, saya mungkin menyerahkan kepada hakim. Dan menjelaskan dia peraturan yang dibuat oleh Permendagri. Hari ini sekalian, Majelis Hakim saya muliakan, prosedur menetapkan Permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama. Dulu pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, lalu disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PAK, persis ke PAK-nya, Perpres dan PP, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan Kumham, dan dapat melibatkan ahli-ahli yang diperlukan. Iya. Gitu. Pertanyaan yang pemohon 2 Pak. Waktunya sudah habis. Baik. Pak. Dari nomor 2 tadi soal catatannya. Oke, maaf terlewat Pak. Pak Todung, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama sama ya Pak ya, soal perpanjangan dengan pejabat. Banyak yang tidak netral. Dan tadi dikatakan bahwa apakah ada mungkin jadi perpanjangan juga. Tidak netral, saya pastikan ada Pak. Pasti ada. PNS itu kan 4,7 juta. Pasti ada. Tapi yang penting adalah ketika instrumen kontrol tersedia. Jadi dalam manajemen sistemik itu Pak, orang tidak bisa dikatakan tidak melanggar. Niatnya tidak bisa dibendung. Jadi kalau saya belajar dulu begini Pak. Kalau kita mau melarang orang ngebut, kalau manajemen kontrol tradisional tuh kita dirikan polisi berdiri di situ ngincar. Siapa yang ngebut dikejar. Tapi kalau manajemen sistemik, bikin polisi tidur. Kalau mau kecepatannya itu 30 km per jam, buat 5 cm tingginya. Kalau mau 20 km per jam, bikin 7 cm. Kalau mau 5 km per jam, bikin 10 cm. Mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia pencuri, mau dia preman. Boleh saja, sang preman gak mau patuh. Karena mentalnya misalnya ugal-ugalan. Tapi dia pasti akan menerima risiko.
Karena sistem akan memberitahu dia bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan semua orang akan tahu bahwa dia melanggar. Maka saya katakan tidak mungkin menghindarkan ada melanggar. Mesti ada. Yang penting sistem mendeteksi dan memberikan sanksi kepada orang tersebut yang bisa dikontrol tidak hanya dalam ruang tertutup, tapi bisa dikontrol oleh semua publik. Misalnya kalau kepala daerah memerintahkan kepala perangkat daerahnya, belum tentu semua kepala perangkat daerah itu setuju dengan pilihan dia. Dia bisa lapor. Belum tentu semua PNS itu bisa dikendalikan. Katakan daerah itu ada 8.000 PNS. Dikerahkan. Belum tentu 8.000 itu mau semuanya. Satu saya tidak setuju. Lalu menyebarkan. Dia menjadi alat kontrol sistemik itu. Dalam sistem sosial gitu. Kemudian dari Pak Roni. Ya sama ini soal masalah netralitas ASN, apakah PJ itu instansi atau kepala daerah? Nah ini memang PJ Pak. Secara prosedur pengangkatan, dia itu sebetulnya administratif. Dia tidak pernah melalui proses untuk mekanisme politik. Prosedurnya administratif sekali. Tapi ruang lingkup tugasnya politis. Dia menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah political elected. Tapi pengangkatannya melalui prosedur administratif. Oleh sebab itulah tadi, karena dia tidak sepenuhnya mendapatkan mandat sehingga tidak sulit masyarakat mengontrol, maka dia ada kendali dari atas yang lebih kuat. Dan soal tadi, soal aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kebijakan, pembuatan program kegiatan, pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundang-undangan dan wajib. Dan ada langkah-langkah, misalnya nyusun anggaran. Sudah ada langkah-langkahnya di Permendagri. Dan itu wajib melibatkan masyarakat. Siapapun, mau penjabat ataupun bukan pejabat, itu wajib. Ada pokir DPRD. Penjabat tidak pejabat, wajib didengar juga. Pembuatan kebijakan publik, wajib melakukan konsultasi publik. Penjabat tidak pejabat, harus melakukan itu juga. Jadi menurut saya, penjabat tidak mengurangi kewajibannya untuk melakukan penjaringan aspirasi di tengah masyarakat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih ahli. Sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Sementara cukup. Terima kasih. Dan bermanfaat. Terima Silakan. kasih Yang Mulia. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, untuk pemeriksaan ahli dan saksi setelah nanti break ya, dijadwalkan jam pukul 14.15. Persidangan dibuka kembali. Persidangan untuk saat ini diskorsing. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.